Selamat malam programmer. Kali ini gue mau ngelanjutin yang sebelumnya. Oke, di sini gue mau ketika si player itu mempunyai skill, semisal mempunyai skill shoot ini. Nah, bagaimana kalau ketika main kita mendapatkan, ketika naik level kita mendapatkan skill shoot lagi. Nah, gue pengen ketika mendapatkan shoot lagi, yang terjadi adalah si skill value atau si damage-nya itu nambah. Jadi nggak stackable ya, nggak bisa di stack, tapi damage-nya nambah. Oke, langsung aja di sini buka scriptnya. Tunggu dulu ya. Di script skill sini gue tambahin yang namanya public float bonus bonus value kali ya, bonus value gitu aja. Lalu di sini gua tulis juga public float, private aja, private float skill value underscore skill value, lalu private float underscore fire rate. Oke, untuk sementara kalian ikutin dulu aja. Selanjutnya di sini gue coba tulis skill value sama dengan underscore skill value sama dengan skill value di fungsi activate ya, skill value. Nah ini, begitu juga dengan fire rate sama dengan ini. Oke, selanjutnya bikin fungsi baru dengan nama public void virtual void. Kita bikin virtual void aja, virtual void reset value. Lalu di reset value berarti skill value yang tanpa underscore baru sama dengan skill value, dibalik ya, kayak gini. Fire rate sama dengan underscore fire rate. Nah, selanjutnya kan gue pengen ketika mendapatkan skill yang sama maka damage-nya nambah ya. Gue pengen damage-nya nambah. Maka dari itu di sini gue tulis saja public virtual void. Gue tulis fungsi baru di sini, add damage atau add skill value deh, biar nggak bingung. Kenapa? Ya, nggak jadi. Langsung aja ke tambahin parameternya float dengan nama amount, gitu aja deh. Selanjutnya di sini gue tambahin yang namanya skill value ditambah sama dengan amount gitu. Di sini juga gue tambahin virtual void ASPD, add ASPD. Apa itu ASPD? Attack speed. Nah, fire rate itu ibaratnya attack speed ya. Oke, di sini gue tambahin parameter float juga, gue tulis amount. Lalu di sini fire rate plus sama dengan amount. Plus sama dengan amount ya. Dikurang. Nah ya, ini mungkin kepakainya nanti, tapi gue pengen nyobain yang ini dulu. Apakah benar skill value, apakah bisa dipakai ini skill value. Oke, untuk sementara gue tulis aja kayak gitu, debug log. Gue tulis aja debug log skill value, di sini petik gue dulu skill value sama dengan plus skill value. Nah, ketika ditambahkan maka harusnya berubah ya. Nah, kayak gini. Oke. Selanjutnya gua baca dulu. Di sini tambahkan fungsi reset value dan add skill value dan add fire rate sudah. Di player controller tambahkan fungsi add skill dan pindah line dari add XP. Oke. Oke, di sini kita kembali ke player controller ya. Ini ada fungsi add XP ya. Di sini gue tambahin lagi aja public void add skill. Nah kayak gini. Lalu di sini tambahin parameter skill. Nah di sini ini bukan lagi kayak gini ya. Ini add skill dalam kurung find object. Daripada kelamaan ini gue copy aja. Nah kayak gini.
add skill dalam kurung find object of type game setting get skill randomly. Selanjutnya di sini kan jika si player itu punya skill di awal, dia kan start coroutine ya, dia punya coroutine. Nah di sini gue mau nge-stop si coroutine-nya ketika dia mendapatkan skill baru. Nah gimana caranya? Gue nulis di sini add skill di sini. Jadi tambahin dulu if statement, if skills dot count lebih dari 0, berarti kalau lebih dari 0 berarti ada isinya ya. Maka for each item in skills, maka stop coroutine item bukan item dot use skill. Nah kayak gini, sorry. Nah kayak gini kita udah nge-stop semua coroutine coroutine skill yang dipunya si player. Setelah dia punya, kita membuat lokal variabel baru, lokal variabelnya skill dan nama mungkin check skill sama dengan array.find dalam kurung skills pakai s dot, ini skills itu list, jadi gua tulis aja dot to array karena array.find itu butuh array ya, bukan list tapi dia butuh array, berarti bisa ditulis aja langsung dot to array, koma di sini gua pakai lambda expression, si sama dengan si dot skill name sama dengan skillnya ini merujuk ke sini ya, skill dot skill name. Oke. Berarti di sini kita membuat lokal variabel baru check skill sama dengan dia bakal mencari si skill, sebuah skill ini dia bakal mencari skill yang berada di dalam list si player controller yaitu skills. Nah ini dia bakal mencari yang namanya sama dengan yang akan kita tambahkan. Jadi kita akan menambah, contoh kita mempunyai skill shoot. Nah kalau mau ditambahkan lagi dengan skill yang namanya sama, maka dia berarti returnnya tidak nol, berarti dia terisi dengan sempurna. Jika dia tidak ada maka dia sama dengan nol gitu. Mungkin langsung aja gue tulis kayak gini ya sebagai contoh check skill. Nah ini kan jadi kalau di sini kita ngecek apakah ada atau belum. Kalau ada, kita pengennya nggak ada ya, karena kita kalau nggak ada berarti dia bakal menambahkannya di sini. Kalau ada berarti nambah damage. Berarti di sini if check skill tidak sama dengan nol, sama dengan nol, maka mungkin tidak sama dengan nol aja kali ya. Tidak sama dengan nol gitu dulu aja. Jika tidak sama dengan nol maka si check skill dot dot skill value ditambah sama dengan skill dot bonus value. Nah else jika check skill sama dengan nol maka skills dot add check skill. Langsung aja skill gitu aja, atau check skill juga boleh kayak gini. Jadi dia ini ya mungkin array.find penjelasannya, contoh lainnya gue punya contoh lainnya kayak gini. Jadi ini contoh lainnya ya, seperti ini check skill. Mungkin ini sedikit rumit ya untuk dipahami. Gue pakai for loop skills. Nah bagi kalian yang sudah tahu for loop harusnya bisa lebih paham ya for loop ini. Nah ini ngecek nih if checks if
skills dot skill name sama dengan, nah ini coba ini gua hapus aja, bukan gua hapus, gua komen aja, lalu di sini langsung aja titik koma gitu, ini deh. Nah ini kan check skill sama dengan new gitu, bukan new, null lah gitu aja, bisa nggak ya? Ini if-nya gua hapus dulu, ngecek apakah ini error atau enggak. Oh ini harus ini ya, new ini aja deh, bisa, harusnya bisa. Nggak bisa ya, berarti bukan new, sama dengan null, gini aja deh. Nah bisa. Nah oh ini ya benar, berarti if skills dot skill name sama dengan skill dot skill name, maka check skill sama dengan skills. Nah kayak gini. Array.find dia bakal mencari skill dari list yang ada di dalam player dengan apa patokannya itu nama dari si skill yang akan dimasukkan. Nah apakah sama? Kalau sama berarti check skill sama dengan yaitu sama. Kalau sama berarti ya check skill sama dengan skill tersebut. Jika tidak ya maka null, maka dia bakal null kayak gitu. Sama seperti ini, cuma diringkas aja kayak gini ya. Nah kayak gini diringkas. Oke. Ini skill value ini udah ada ya. Oh ini bukan kayak gini, sorry. Di sini kan ada ya, gue tadi nulis check skill dot add, ini add skill value skills dot bonus value. Nah kayak gini, sorry yang kayak gini juga bisa, tapi ya kita memanfaatkan pakai add skill value yang kita buat tadi aja. Nah oke, jadi kalau dia yang akan di skill yang akan ditambahkan itu udah ada di inventory, maka dia bakal nambah damage. Jika tidak ada, maka dia bakal ditambahkan ke inventory. Langsung aja dicoba. Di sini gue mau nyobanya. Nah ini list skill in game-nya gue masukin, coba ke shoot aja. Nah lalu di player sini gue listnya 0 ya. Oh ada bug nih. Bug apa ini? Oke. Tadi ada kesalahan teknis, ini udah gua reopen projectnya. Ini kalau di tes ini nggak bakal bisa, belum bisa. Karena apa? Harusnya ya, coba. Nah ini ketika gua klik musuh player, nah ini nggak nambah. Kenapa? Karena gua lupa masukin, ini kan skillnya dot count lebih dari 0, sedangkan skill countnya di sini 0, jadi nggak bisa. Ini harusnya kayak ini harusnya dimasukin ke sini. Nah kayak gini, harusnya kayak gini ya. Nah selanjutnya kayak gini, set add skill, harusnya bisa ya ini. Ketika gua play, maka harusnya bisa ya, gua coba. Nah oh skillnya nambah tapi dia tetap 0. Kenapa ya kira-kira? Oh iya, di sini gua lupa ya, salah masukin variabel. Oke, jadi kan yang awalnya kayak gini ya. Kita nyari check skill apakah ada atau tidak. Jika ada, jika check skillnya ada, maka check skill add skill value skill dot bonus value. Jika tidak ada, maka skills dot add skill, bukan check skill. Karena check skill kan udah 0 tuh, udah 0. Maka yang ditambahkan itu si skillnya ini merujuk ke sini, bukan ke sini.
makanya tadi kosongan kayak non gitu ya. Nah ini kalau gue coba, nah ini gue tes, oke, shoot sudah berjalan. Oke, XP enemy got damage 50-50, get XP kurang XP sampai dengan 100, non max XP 100. Oke, semuanya udah berjalan. Nah, bagaimana kalau si player itu dari awal sudah punya skill? Oh ya, sorry, sebelum loncat ke situ, gue mau kayak ini kan, ini di awalnya di stop coroutine ya. Setelah ditambahkan, gue mau nge-start lagi, start ulang si coroutine-nya. Jadi di sini gue tulis lagi for each item in skills, baru start coroutine dalam kurung item dot use skill. Oh, activate dulu ya. Item dot activate game object. Nah, baru activate dulu, jangan lupa, lalu item start coroutine ulang. Selanjutnya ketika gua play, harusnya nggak ada yang berubah ya, karena di sini gua, nah itu dia si shootnya auto berjalan ya. Kenapa dia berjalan? Karena dia sempat kayak mengenali si enemy-nya, sempat dikit gitu, makanya dia keluar gitu. Selanjutnya di sini gua mau ketika si player itu sama-sama punya shoot. Nah, di di game setting juga cuma ada shoot, berarti kan kalau ditambahkan pasti sama-sama shoot ya. Nah, apakah bisa nih kalau apakah skill value atau damage-nya akan bertambah? Oke, untuk ngeceknya kita bisa ngecek langsung aja ke SO-nya ya di sini. Ketika gua play, nah ini bakal otomatis nembak. Nah, oke, skill value-nya dari 100 ke 110. Dia nambah ya. Nah, ini ada debug log-nya juga, skill value sama dengan 100. Nah, ini current skill value-nya. Setelah skill value ditambahkan, maka debug log lagi di sini. Nah, 100 ke 110. Kenapa? Karena di mana ya? Di bagian shoot, bonus value-nya itu terisi 10 ya. Nah, ini bonus value-nya keisi 10. Kalian bisa atur terserah kalian, semisal 20. Nanti apa yang terjadi kita cek aja. Nah, itu nambah tuh dari 110 ke 130. Boleh dicek. Nah, ini skill value dari 110 ke 130. Ketika gua ketika gamenya gua berhentiin, skill value-nya tidak berubah nih. Nah, dia tetap 130. Kita gak pengen ini terjadi. Kita pengen dia kembali lagi ke defaultnya, yaitu berapa? 100. Nah, untuk sekarang kita atur manual dulu lagi aja, skill value-nya ke 100 dan bonus value-nya ke 10. Selanjutnya di game setting. Nah, di game setting sini gue tambahin di on disable. Nah, fungsi di game setting ini gue pengen ngereset semua value yang ada di dalam scriptable object yang ada pada game. Nah, gue tulis aja di sini for each item in list skill in game. Nah, di sini gue tulis aja item dot reset value. Reset value ini sudah kita buat tadi ya. Yang mana ya? Nah, yang ini reset value. Jadi value-nya bakal kembali lagi. Coba aja kita cek aja. Nah, oke. Cukup simpel untuk resetnya ya. Coba ya di sini kita cek lagi shoot-nya. Ketika gua play, nah ini kan udah mati. Oke, skill value nambah 10. 110 ya. Jadi 110. Nambah 10 jadi 110. Ketika gua berhenti, maka dia nggak mau kembali tuh. Kenapa kira-kira ya? Oh iya, setelah gua cek ternyata ada bug di bagian sini ya. Nah, ini diactivate 2 kali ya soalnya. Di sini gua hapus saja. Bukan gua hapus sih, lebih ke gua kopas aja sini.
gua cut, gua di sini. Nah, dan bagian sini dihapus karena kalau kan kita udah nggak activate ya. Kalau dia dicek ada berarti dia kan udah diactivate di init ya, dia udah diactivate di init. Nah, jadi nggak perlu nggak activate lagi. Mana ya? Nah ini di fungsi sini baru mana ya? Skills.add skill, lalu ya skill dot sebelum di add itu skill ya dot activate, dan gue megang objek lalu sama seperti ini sih. Nah jadi kita nggak perlu nggak activate lagi, nggak activate nya di sini. Oke, seharusnya bisa ya. Oh ini kalau udah kayak gini sekali aja ya, lupa. Ini kayak gini cukup. Nah nggak activate di sini ya, gue lupa, jangan digabung di for each karena nanti kayak bisa nimpa ya benar, nimpa skill lain yang sudah diactivate. Jadi nggak activate, cukup sekali aja. Oke, di sini shoot skill value nya 110, buat mesin 10. Kalau gua reset dia kembali lagi ke 100. Betul gitu. Gua tadi sempat ada bug ya. Oke, yang selanjutnya mungkin gua nggak hapusin debug log aja, debug log yang kayak gini nggak ada keterangan kayak gininya, soalnya tadi gua ngetes juga. Oke, selanjutnya gue coba baca dulu di add skill, berikan line stop coroutine lalu tambah jika skill lalu coroutine ulang. Di game setting tambahkan fungsi reset value. Oke, sepertinya kita sudah selesai ya dalam ketika si skill itu ditambahkan dalam keadaan sama, ataupun kalau si player itu tidak memiliki script, tidak mempunyai skill yang namanya sama ya. Oke, untuk hari ini sekian, gitu aja videonya ya. Sekian, terima kasih. See you next time.